Halo, selamat siang menjelang sore. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo, teman-teman. Kedengeran, Bu. Kedengaran ya? Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada... Halo. Sebentar ya, masih ada yang mau masuk. Sebelum kita mulai pembelajaran. Hari ini Jeff izin ya, Bu? Oh, Jeff. Bentar, Ibu catat dulu. Kenapa, Sam? Jeff? Nggak tahu, Bu. Sudah seizin wali kelas ya? Iya, Bu. Oke, ada lagi? Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Jika Ibu Rika absen, kalian jawabnya dengan resolusi. Ya. Resolusi kalian di tahun 2022. Kira-kira apa ya resolusi kalian ini? Ya. Oke, sebentar ya. Ini masing-masing berawal dari Ibu Rika. Resolusi Ibu Rika. Semoga keluarga Ibu Rika, keluarga inti maupun keluarga besar, orang-orang yang Ibu Rika kasihi, anak murid Ibu Rika beserta keluarganya, semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Itu resolusi Ibu Rika. Oke, bagaimana dengan kalian? Oke, dimulai dari Gufan, silakan. Apakah Gufan ada? Ya, Gufan, resolusinya apa, Gufan? Oke, tidak ada suara ya? Tidak tahu. Ernest? Saya tahun ini akan menjadi lebih pintar. Amin, menjadi lebih pintar ya resolusi kamu di tahun 2022 ya. Ya. Jimmy. Ben Jimmy tidak ada. Oke, sebentar catat dulu. Marvin Bu, hadir, dia mau jadi. Dia nggak bisa unmute, Bu. Ada masalah dia. siapa? Marvin. Nah itu tadi Marvin katanya dia mau jadi apa? Katanya biar nggak jomblo, Bu. Resolusinya. Oh, resolusinya supaya tidak jomblo ya. Waduh, Marvin. Cayo Marvin. Oke, silakan. Justin. Nomor 6, apakah ada? Oke, Justin ada. Martin. Martin ada. Sam. Ya, Bu, ya, Bu. Silakan resolusi kamu, Sam. Lebih banyak olahraga deh, Bu. Lebih banyak olahraga. Waduh. Liu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Liu. Ken. Hadir, Bu. Resolusinya apa? Saya mau jadi anak ibu. Juga jadi anak ibu kita banyak, udah banyak. Oke, sukses selalu ya Sam ya. Sam lagi, Ken. Wins, silakan Wins. Resolusi saya makin pintar, Bu, kayak Ernest. Aduh, makin pinter kayak Ernest ya. Waduh, semuanya tambah pinter deh. Oke, Sky. Vanessa. Hadir, Bu. Resolusinya apa?
Masih belum pikir, Bu. Masih Ya. lama. Masih lama. Bentar lagi loh, tinggal berapa minggu lagi. Sudah lembaran baru di tahun baru. Jangan ceroboh lagi ya. Nanti videonya hilang lagi udah dibuat nih ya. Oke, Elora. Ya, Bu. Silakan. Ininya apa? Resolusi kamu? Sehat, Bu. Amin. Ember. Hadir, Bu. Oke, Tasya. Tumben Tasya tidak ada. Oke, Tasya. Hasita. Iya, Bu. Apa resolusi kamu, Hasita? Jadi anak baik. Nggak tahu, Bu. Baik. Cie, amin. Jadian ya sekarang ya. Amel. Hadir, Bu. Hadir. Resolusi yang gue minta. Nabung. Nabung. Maksudnya? Ya. Nabung pacar ya? Enggak. Jadi pacarnya banyak ya, ditampung semua. Kalau si Marvin jomblo, kamu menabung pacar. Oke, ya lanjut. Nevi. Semoga langgeng ya Nevi ya. Apa, Bu? Ya, resolusinya apa? Apa ya? Belum ada, Bu. Belum ada apa, orang ibu belum nanya apa-apa. Apa? Ya, nggak ada, Bu. Belum kepikiran. Oke, ya semoga langgeng dong ya kan sama yang itu tuh. Enggak, Bu. Nggak gitu, Bu. Oh gitu, Charlene. Hadir, Bu. Resolusinya apa? Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Si Cece udah selesai ya kuliahnya ya? Udah, Bu. Udah kerja belum? Udah kerja. Di mana? Dia bantuin Papa. Oh, sebentar. Oke, Ibu ngecekin semua. Oke. Regina, apa resolusinya Regina? Ibu, Tasya hadir ya? Oh, Tasya sudah masuk ya? Aku tadi, ya, wifi Oke. aku. Oke, baik. Nggak apa-apa, Tasya. Terima kasih, Tasya. Silakan, Regina. Resolusinya apa, Regina? gimana ya, Bu? Lebih konsen hadap belajar, Bu. Amin. Oke. Jimmy masuk. Oke, hari ini hanya Jeff saja yang izin. Oke, Michi. Hadir, Bu. Resolusinya apa kamu, Nak? Menjadi balerina terkenal ya. Masih balet kan? Iya. Masih. Luar biasa Michi, badannya bagus tambah. Stella, Hadir, Bu. apa resolusi kamu? Jadi tinggi. Menjadi tinggi. Aduh, Stella, kamu membuat ibu malu hati nih. Rove. Ya, Mana? Bu, saya mau saya mau menang lotre. Menang lotre. Emangnya kamu ini pasang togel menang lotre. Aduh, Rove. Stefani. Mana Stefani? Tidak ada kah Stefani? Oke, baik teman-teman, tidak ada lagi. Ibu, Ya, Ibu kelewatan aku ya tadi. hmm? Aku hadir ya. Tadi Ibu sudah panggil Oh. kamu. Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke. Aurel hadir ya. Oh ya, itu kamu mau apa resolusi kamu? Moga-moga mimpi tercapai, Bu. Oh, mimpinya apa itu? Aduh, boleh ngintip dong. Enggak, Bu, nggak mau ngomong. Amin, semoga tercapai ya. Pasti kamu ingin kuliah di luar, ya kan? Oke, sebentar. Tadi 24 siapa 24? Sebentar, 24 di kelas ini.
24 siapa 24? Emang ada 24? 24 Stefani, Bu. Oh, Stefani jadi 24 ya? Iya, kan Misha udah pindah. Oh, jadi naik ya? Oke, terima kasih. Yuk, kita lanjutkan kembali, teman-teman. Kita akan masuk kepada hikayat. Bukunya. Hikayat pada bab 4 ya. Di sini hikayat adalah, Ibu ilustrasikan dulu sebentar. Kita bisa buka bukunya halaman 57. Teladan nilai dalam hikayat ya. Perkembangan karya sastra lama di Indonesia telah mendapatkan pengaruh dari luar ya teman-teman. Misalnya Melayu klasik, tradisional, Hindu, dan Islam. Pengaruh tersebut mengakibatkan generasi muda ya jarang mempelajari dan mengaplikasi karya sastra lama dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan karya sastra lama, misalnya berisi cerita rakyat hikayat atau gurindam, telah jarang ditemukan. Karya sastra lama yaitu hikayat. Hikayat termasuk salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa ya teman-teman. Hikayat disajikan dalam bahasa Melayu yang berisi kisah, cerita, dan dongeng. Pada zaman dahulu, cerita dalam hikayat itu disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Hikayat ini berfungsi sebagai penyampai pesan moral, pelipur lara, atau hiburan, serta untuk membangkitkan semangat. Nah, di dalam buku kamu itu ada salah satu contoh buku cerita rakyat, khususnya hikayat, yaitu Hikayat Hang Tuah. Ya, ada yang sudah pernah baca hikayat ini? Apakah mudah kalian pahami? Di pada pembelajaran ini, kamu akan mempelajari seluk-beluk hikayat, ya, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat, serta meringkas isi hikayat ya. Dan kalian akan mengkonversi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Baik, yuk kita lihat dulu sebentar. Mana tadi materi hikayat? Ya, Ibu share dulu. Oke, halo. Di sini ya, sudah ada. Oke, hikayat. Hikayat secara umum ya. Secara umum ya teman-teman, secara hikayat merupakan salah satu bentuk prosa, di mana prosa merupakan suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi, karena variasi ritme yang dipunyai itu lebih besar, ya, dan pada bahasanya juga lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu, yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Jadi kalau kamu suka dengar film-film anak-anak ya, jadi ada yang seperti ini. Pada zaman dahulu, ya seperti itu ya. Alkisah seorang raja jadi penuh dengan penghayatan ya teman-teman, dan itu memang namanya bahasa Melayu itu masih ada
cengkok-cengkoknya ya, apa sih intonasi tinggi rendahnya suara ya. Kalau Ibu Rika udah ada campuran perpaduan ya dengan gaya modernisasi, dengan gaya-gaya anak zaman now sekarang. Nah, apa yang harus kamu tahu sih tentang hikayat itu? Hikayat itu merupakan salah satu karya sastra lama yang mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, juga mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Fungsi hikayat sebagai pembangkit semangat, penghibur atau pelipur lara, dan juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Bagaimana perkembangan hikayat? Ya, hikayat itu mulai berkembang, teman-teman ya, pada saat masa Melayu klasik. Sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang susah untuk dapat dimengerti. Ya, maka kalau bekal baca hikayat itu Ibu harus diulang-ulang kembali. Karena yaitu dia menggunakan bahasa Melayu klasik. Ya. Sebentar ya. Kalian bisa lihat di halaman 57 ya. Di mana bagaimana kita mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Itu ada di halaman 58. Sebentar ya. Struktur hikayat di sini. Ada abstraksi. Ya. Kita lihat dulu ya, teman-teman. Ada abstraksi. Sesudah itu ada evaluasi, orientasi, resolusi, koda, resolusi komplikasi dulu ya, komplikasi baru koda. Jadi ada berapa itu? Ada 6 struktur. Abstraksi, evaluasi, orientasi, resolusi, komplikasi, dan koda. Abstraksi. Abstraksi merupakan ringkasan atau inti dari cerita yang dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak itu bersifat opsional, yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Ya, jadi jika tidak ada abstrak, hikayat boleh, karena dia bersifat opsional. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Ya, teman-teman. Jadi, di bagian teks ini, itu kan karena berkaitan dengan waktu, suasana, berarti ada latar tempat di sini ya, dibahas ya, latar waktu, latar tempat, ya. Lalu komplikasi, teman-teman. Komplikasi di sini berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita. Sebab kerumitan mulai bermunculan ya teman-teman.
Nah, ini dia. Jadi ada urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibatnya. Nah, disinilah kita mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita. Ya. Sorry, tadi sudah komplikasi. Masuk kembali ke yang nomor 4 yaitu evaluasi. Di mana konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Ya. Resolusi. Nah, pada bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku di sini. Ya. Tadi sudah ada resolusi. Kita masuk kepada koda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dalam suatu teks cerita oleh pembaca. Teman-teman, mohon maaf ya, kita mute dulu ya untuk menghormati suara azan. Terima kasih.
Baik, terima kasih teman-teman atas kesabarannya ya. Sorry, sebentar. Oke, tadi kita sudah sampai pada koda. Ya. Koda merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri dan karakteristik hikayat. Ya, bahasa, dari gaya bahasanya dulu ya teman-teman. Bahasa yang digunakan dalam hikayat adalah bahasa Melayu lama. Ya, sekarang sudah mulai modern dan sudah menjadi bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Ya, tapi di daerah Sumatera itu masih ada yang masih menggunakan bahasa Melayu. Ya, walaupun bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Lalu istana sentris. Hal ini dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah raja serta pangeran, anak raja, putri, dan lain-lain. Jadi yang selalu menceritakan tentang situasi kerajaan. Ya. Lalu yang ketiga adalah pralogis atau kemustahilan. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah, seorang putih keluar dari gendang, ya kan? Jadi banyak sekali ya ketika kemustahilan dalam hikayat ini, ya. Lalu yang keempat, statis. Jadi dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Jadi stuck di situ saja. Beda dengan dongeng kan, dia selalu luwes dengan situasi yang ada. Cerpen pun begitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau hikayat tidak, statis. Jadi tentang itu ya itu. Ya, kaku dan tetap sama. Lalu yang kelima, kesaktian. Contohnya seperti Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud serta kuda hijau. Ya, ini kesaktian. Beda ya dengan misalnya Superman ya, itu beda. Itu bukan, itu juga kesaktian juga, tapi ini masuk kepada Melayu lama ya, sastra Melayu lama. Anonim. Apa itu anonim? Hal ini disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan. Artinya tidak jelas siapa yang membuat dan yang atau mengarang hikayat itu. Jadi dari mulut ke mulut secara lisan, tidak tertulis. Ya, jadi tidak tahu siapa yang buat. Bisa jadi kalau Ibu Rika yang menyampaikan secara lisan hikayat itu, bisa jadi Ibu Rika juga termasuk pengarangnya. Ya. Lalu arkais, ya, menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan ya pada masa lampau, jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Ya, jadi memang benar-benar bahasa Melayu ya, bahasa Melayu klasik malah ya teman-teman ya. Jadi ya kalau kalian diajak untuk membaca hikayat ini pasti bingung, ini artinya apa sih Bu? Ini maksudnya apa sih Bu? Ya seperti itu. Ya, karena tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Lalu contoh misalnya,
Hatta, maka, titah itu kan perintah, upeti itu pajak, bejana, syahdan, serta juga sebermula dan lain sebagainya, ya. Unsur-unsur hikayat, tahu unsur-unsur hikayat? Apa saja unsur-unsur hikayat itu? Ya. Unsur-unsur hikayat itu ada 2. Ya. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Masih ingat ya teman-teman ya, dulu pernah menganalisis buku fiksi ya. Unsur intrinsik itu terdiri dari tema, latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, gaya. Ya. Jadi kalau unsur ekstrinsik ya itu kepengarangan. Ya, jadi pengarangnya itu siapa namanya? Lalu pendidikannya apa? Keyakinannya, status sosialnya dan lain sebagainya. Pengaruh zaman terhadap hikayat ini. Ya. Nilai moral, nilai agama, nilai sosial dan nilai budaya. Jadi ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya ekstrinsik kita tidak terlalu banyak. Ya, disesuaikan yang ada di buku itu ya, teman-teman. Lalu ini contoh analisis nilai yang terdapat pada hikayat Indra Bangsawan. Ya. Ini nilainya adalah nilai keagamaan, nilai agama ya, di mana konsep nilai ini memohon kepada Tuhan agar berdoa dan bersedekah agar dimudahkan segala urusannya. Sama seperti tadi kan ketika di awal Ibu minta, oke, resolusi kamu apa? Ada yang sudah bisa jawab, ada yang bingung, Bu, nggak tahu, Bu. Ya. Nah, kutipan teksnya. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Nah, doa kunut ini apa ya? Ibu Rika juga nggak paham ya. Jadi seperti itu. Jadi harus dilihat ke dalam, karena ini unsur agama ya. Nah, Ibu takut salah, bisa kalian cari informasi sendiri apa itu doa kunut. Ya. Kita lanjut yang kedua yaitu pasrah kepada Tuhan. Setelah berusaha, jadi berusaha dulu. Jika tidak bisa, ketika manusia angkat tangan maka Tuhan akan turun tangan, seperti itu. Jadi kita pasrah saja. Ya, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada, mohon maaf ya kalau salah pronunciation-nya ya, Allah Subhanahu wa taala, dan berjalan dengan sekuat-kuatnya, seperti itu. Kita masuk kepada sosial, nilai sosial, di mana konsep nilainya itu tidak melihat perbedaan status, lalu membantu orang-orang yang berada pada posisi kesulitan. Nah, kutipan tesnya ini, kalau tidak melihat status, perbedaan status sosial, si kembar ini menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba hina. Maka Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Ya. Lalu setelah membantu orang-orang yang berada di dalam posisi kesulitan, maka di kutipan teks ini dengan segera Syekh Peri mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuh. Ya. Lalu nilai budaya di sini, di mana konsep nilainya raja ditunjuk berdasarkan keturunan. Dan raja memiliki putra lebih dari satu yang selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan yang pantas untuk menjadi penggantinya. Lalu mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan terhebat. Kutipan tesnya bagaimana? Maka Baginda pun bimbanglah. Tidak tahu siapa yang patut dirayakan.
dalam negeri karena kedua orang itu sama-sama gagah. Kalaupun Baginda mencari muslihat, ia menceritakan bahwa kedua anaknya bahwa ia bertemu dengan seseorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi seorang raja di dalam negeri. Ya, itu nilai budayanya. Ya, ternyata nilai budaya itu pun konsep nilai tetap sama, tapi kutipan tesnya ada beberapa paragraf. Ya, nah kutipan tes ini adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri ini akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok. Ya, parasnya sangat cantik sekali di sini maksudnya ya. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami tuan putri. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak ya teman-teman ya di sini di dalam hikayat ini bahasa Melayunya itu menggunakan bahasa Melayu lama ya atau klasik ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman, tadi nilai budaya. Bagaimana dengan nilai moral? Ya, nilai moral ini konsep nilainya tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kutipan tesnya itu Hatta, datanglah ke 9 anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Ya. Lalu moral yang kedua, memperdaya orang yang tidak berusaha. Nah, Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Wow, apa ini maksudnya ya? Nah ini lagi teman-teman ya. Jadi ketika kamu mencari nilai moral ini kita bisa ambil di dalam cerita itu, maka ada konsep nilainya, lalu ada kutipan teksnya. Baik teman-teman, ada pertanyaan tentang hikayat ini? Ada yang mau bertanya? Halo teman-teman? Apakah kedengeran? Sorry Bu Rika. Mana ini semuanya nih teman-teman nih? Ada 24 orang tapi tidak ada suaranya nih. Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, Ibu anggap sudah paham semua ya tentang hikayat. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya.